Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ati. Selamat pagi. Silakan Ibu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa. Jadi hari ini kita berjumpa. Saya mohon izin ya Bu. Hari ini kita bikin sharing session lah hari ini mengenai RTL pembelajaran mendalam yang telah Ibu rencanakan. Apakah boleh Bu hari ini? Boleh sekali. Sebelumnya luar biasa sekali kondisi sekolah. Saya lihat mulai dari gerbang sampai ke kelas-kelas semuanya penuh dengan literasi. Luar biasa. Jadi mungkin untuk kita mengefisienkan waktu, boleh kita mulai sesi berbaginya ya Bu? Boleh. Jadi setelah saya lihat rancangan tindak lanjut yang telah Ibu buat untuk program pembelajaran mendalam, luar biasa program-programnya, dan yang ingin saya tahu apakah sudah terlaksana? Alhamdulillah sudah terlaksana. Baik. Untuk poin yang ada di RTL Ibu, di situ terdapat kemampuan guru. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tingkat kemampuan guru di sekolah ini dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran mendalam berbasis proyek inquiry kolaboratif. Jadi gini ya, dalam merancang ini tentu saya memilih dari sosialisasi bersama dengan teman-teman, mensosialisasikan terkait dengan program, kapan jadwalnya, apa yang ingin diprogramkan, dan terkait dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini di program pelatihan mendalam. Tentu tujuan utamanya itu dulu yang saya sosialisasikan, kemudian saya membuat rencana, tentu diawali dengan sosialisasi dengan teman-teman guru. Dalam sosialisasinya kita mengintegrasikan pembelajaran mendalam dengan pemanfaatan digital. Iya, betul. Sejauh mana pemanfaatan digital diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah ini? Alhamdulillah saat ini sudah sekitar 90% guru itu sudah bisa merancang perencanaan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran mendalam, dan guru sudah bisa menerapkan langkah-langkah inquiry sehingga bisa mengembangkan juga proyek yang berkaitan dengan kebutuhan murid. Seperti itu. Untuk pemanfaatan perangkat digital, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada peran penting dari orang tua, murid, dan guru-guru. Di sekolah ini, menurut Ibu Kepala Sekolah, bagaimana kolaborasi antara lintas mata pelajaran, baik itu bersama murid, guru, dan orang tua siswa? Terkait dengan lintas mata pelajaran itu sudah mulai berjalan, itu dengan minimal 2 kegiatan tradisional. Namun keterlibatan orang tua di sini itu masih butuh peningkatan, perlu ditingkatkan saya lihat. Oleh itu meskipun nanti program sudah selesai, itu tetap akan ditingkatkan. Untuk peran orang tua sendiri, apakah dia ikut andil, ada paguyuban di sekolah Ibu atau sudah sepuluh? Ya betul. Jadi di sini ada namanya Tudasi Pulu, dan di dalamnya itu ada bagian kecil dari semua kelas, dan masing-masing beda nama ya. Meskipun Tudasi Pulunya secara umum itu dikatakan Tudasi Pulu, akan tetapi dari semua kelas itu ada nama-nama tersendiri yang dirumuskan oleh para orang tua setiap kelas, dan semuanya itu ada penanggung jawabnya, ada kepala kelasnya, seperti itu ada. Luar biasa sekali kolaborasinya antara guru dan orang tua. Jadi setelah sosialisasi, pemanfaatan digital, kolaborasi, apakah di sekolah Ibu rutin dilaksanakan penyusunan ataupun instrumen penilaian autentik yang digunakan di sekolah ini? Oh iya betul. Jadi nanti setelah pelatihan
setelah berbagi praktik baik, nah di situ muncul juga yang kami utamakan bagaimana menyusun itu penilaian otentik, karena selama ini sesungguhnya itu sudah dilaksanakan, akan tetapi butuh diedit lah, direvisi kembali apa yang harus diperbaiki dalam penilaian otentik itu. Dan alhamdulillah setelah melakukan pelatihan, kolaborasi, berbagi praktik, ya instrumen otentik ini sudah saya anggap sudah bagus dan itu sudah mulai digunakan. Luar biasa. Jadi selanjutnya setelah dilaksanakan semua kegiatan ini sampai penyusunan penilaian otentik, bagaimana proses monitoring dan refleksi yang dilakukan untuk memastikan program-program yang Ibu rencanakan berjalan sesuai target? Ya, terkait dengan proses monitoringnya, kami itu lakukan terkadang kalau rapat rutin itu kita sharing bersama, artinya merefleksi dengan secara bersama apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Kemudian di dalamnya kan pada saat pelatihan yang diutamakan juga itu bagaimana teman guru bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan 4 kerangka pembelajaran mendalam. Dan di dalamnya salah satu dari situ adalah terkait dengan praktek pedagogisnya, karena inilah yang menentukan sesungguhnya untuk ketercapaian dari 8 standar lulusan, seperti itu. Baik, luar biasa sharing session kita hari ini, dan saya punya satu pertanyaan terakhir. Boleh. Menurut Ibu sendiri, bagaimana kesiapan sumber daya sekolah dalam mendukung program yang Ibu rencanakan setelah melihat beberapa sesi-sesi yang telah Ibu laksanakan? Begini ya, terkait dengan sumber daya dari sekolah ini dalam mendukung program ini, alhamdulillah SDM dan non SDM itu sudah cukup memadai, dan termasuk perangkat digital, alhamdulillah promo juga di sini banyak, sekitar ada 30, dan kami punya 2 di Mitra ini, jadi seperti itu. Dan dukungan dari bos juga sangat mendukung, seperti itu. Tak terlepas juga dari komite, seperti itu. Jadi luar biasa dukungan sumber daya yang ada di sekolah ini ya Bu. Jadi saya rasa luar biasa sekali bincang-bincang kita hari ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Sebelum saya mengakhiri perbincangan kita hari ini, apakah boleh saya berbincang lagi dengan salah satu guru yang ada di sekolah ini? Boleh. Jadi silakan kita cari guru Akmal, saya mewawancarai. Itu ada semua di kelas. Kebetulan juga itu ada ibu guru agama yang sementara dulu ini, silakan. Kami bisa ucapkan terima kasih Bu. Semoga kita bisa berjumpa lagi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Dengan saya Bila, dengan Ibu Fatmasari. Jadi tadi saya sudah izin dengan Ibu Kepala Sekolah untuk berbincang dengan salah satu guru, karena saya lihat di sekolah ini luar biasa kolaborasi antara pemimpin, guru, dan orang tua siswanya. Baik, jadi di sesi wawancara tadi ada yang menarik bagi saya, yaitu instrumen penilaian otentik. Nah, yang ingin saya ketahui mengenai instrumen penilaian otentik itu secara lebih rinci, bagaimana sih model instrumen itu, dan bagaimana apakah dia ada portofolio dan hasil-hasil yang dihasilkan. Terima kasih Bu. Jadi kalau penilaian otentik itu yang biasa saya terapkan di kelas ada berupa portofolio seperti ini Bu. Ada juga berupa proyek seperti membuat karya kaligrafi asli musnah. Ini contohnya. Kemudian ada juga
dari instrumen ya, berlanjut ke portofolio dan ke hasil karya. Ya, boleh saya lihat dulu contoh instrumennya? contoh instrumen. Baik. Jadi untuk instrumennya ada 3 jenis penilaian, yaitu portofolio, proyek, dan presentasi. Kalau seperti luar biasa instrumen yang digunakan oleh ibu guru. Boleh saya lihat untuk portofolio? Oh, tadi Bu, ini contoh portofolio dalam Jadi untuk portofolionya disesuaikan kembali dengan mata pelajaran yang diampu ya Bu. Saya lihat di sini pendidikan agama Islam. Berarti guru mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan hasilnya berupa kaligrafi dari bahan bekas. Jadi untuk karya ini dikerjakan secara mandiri. Luar biasa. Jadi hasil karyanya dipajang di kelas masing-masing. Untuk pembiayaannya, kalau pembeliannya ini kembali ke anak-anak. Kebetulan ini saya gunakan supaya tidak memberatkan anak-anak. Saya informasikan kepada anak-anak bahwa menggunakan bahan bekas supaya tidak memakan biaya yang banyak. luar biasa. Jadi terima kasih atas waktunya yang kami luangkan. Mohon maaf lagi waktu kita. Semoga kita bisa berkolaborasi mengenai penilaian otentik dan portofolio dan serta proyeknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nas, selamat pagi. Bagaimana hari ini, sehat? Oke, jadi Bu Guru mau bertanya sedikit boleh? Boleh. Namanya siapa? Kirana. Kelas berapa Kirana? Kelas 6. Nah, kelas 6 berarti sudah 6 tahun ya di sekolah ini. Nah, selama 6 tahun ini bagaimana perasaan Kirana selama bersekolah di sini? Saya sangat senang karena pembelajaran di sini menarik dan menyenangkan. Ibu guru suka memakai smart TV, tanpa pokoknya senang banget deh. Oh, senang banget ya. Oke. Luar biasa, jadi ibu gurunya sudah menggunakan perangkat digital ya. Iya, luar biasa. Oke, silakan Kirana lanjut bermain bersama teman-teman. Terima kasih sudah berbincang ya sama Bu Guru. Selamat pagi. Assalamualaikum. Jadi perkenalkan nama saya Ibu Dia. Tadi saya telah berbincang-bincang dengan ibu kepala sekolah dan ibu guru, dan tidak lengkap rasanya kalau saya tidak berbincang juga dengan perwakilan orang tua. Jadi ingin saya tanyakan bagaimana perasaan ibu menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Saya sebagai orang tua sangat bangga karena di sekolah ini sangat mendukung apa-apa kegiatannya anak-anak, kemampuannya, dan sekolah ini sangat luas dan ibu anak-anak punya hobi kayak main bola, lengkap fasilitasnya ya. Biasanya saya lihat juga sekolah ini sangat mendukung hobinya anak-anak, mulai dari voli, bola, dan semuanya. Baik, terima kasih untuk wawancara singkatnya. Terima kasih telah meluangkan waktu.